Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hana Maimunah, Prodi Perbankan Syariah, semester 7, kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya akan memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Paket Ibadah Umroh atau disingkat dengan PPIU dalam meningkatkan jumlah nasabah, studi pada BT BPRS Arta Madani Cabang Bekasi. Dahuluan latar belakang dan masalahnya. Di Indonesia terdapat dua jenis pelayanan umroh, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh atau travel resmi disebut sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU dan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Salah satu BPRS yang menawarkan produk pembiayaan paket ibadah umroh salah satunya PT BPRS Arta Madani. Produk ini sudah diusulkan kepada nasabah pada tahun 2021 dengan menggunakan akad ijarah. Bank sebagai keuangan menghasilkan jasa keuangan perlu membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Salah satunya upaya untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat bagi bank ialah dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, ada strategi pemasaran cross-selling yang kurang efektif dalam menawarkan produk tersebut. Yang kedua, kurangnya pengetahuan nasabah terhadap komoditas yang diusulkan oleh BPRS Arta Madani. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian jadwal keberangkatan BPRS Arta Madani dengan travel. Selanjutnya, untuk kerumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi pemasaran PT BPRS Arta Madani Kantor Cabang Bekasi pada produk pembiayaan paket ibadah umroh. Dan yang kedua, bagaimana analisis strategi pemasaran produk pembiayaan paket ibadah umroh PT BPRS Arta Madani Cabang Bekasi dalam meningkatkan jumlah nasabah. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui implementasi pemasaran PT BPRS Arta Madani Kantor Cabang Bekasi pada produk pembiayaan paket ibadah umroh. Dan yang kedua, untuk mengetahui analisis strategi pemasaran produk pembiayaan paket ibadah umroh di PT BPRS Arta Madani Kantor Cabang Bekasi dalam meningkatkan jumlah nasabah. Tinjauan pustaka. Yang pertama, ada teori strategi. Strategi pemasaran adalah salah satu strategi yang penting untuk membantu meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan literasi. Strategi pemasaran sebagai alat untuk mengembangkan keunggulan perusahaan serta alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, teori pembiayaan dana talangan. Dana talangan merupakan dana yang memberikan oleh LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga jalan jamaah mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Yang ketiga, ada teori matrix SWOT. Matrix SWOT merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk membuat atau merumuskan strategi alternatif yang dikembangkan dari identifikasi faktor internal dan eksternal dari suatu perusahaan atau organisasi. Matrix SWOT merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk memaksimalkan faktor kekuatan atau disebut juga dengan strength dan peluang opportunity dengan meminimalkan faktor kelemahan weakness dan ancaman threats. Dan di sini juga ada kerangka pemikiran. Yang pertama, observasi produk. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, menentukan matriks EV dan matriks EV. Yang selanjutnya, analisis SWOT. Terus perumusan strategi. Yang terakhir, hasil strategi pemasaran produk dan talangan umroh pada BPRS Arta Madani. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama,
dari Rowana Davin Pamungkas yang berjudul Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Dan yang kedua ada Hendra Kurniawan, Perancangan Strategi Bauran Pemasaran untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Pembiayaan Umroh. Yang ketiga Hera Nordewi Novita, Analisis SWOT terhadap produk tabungan haji dan umroh di BPRS Mitra Amanah dalam Palangkaraya. Yang keempat dari Elsa Evinda, Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah Umroh. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian. Yang ketiga, jenis data dan sumber data, data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis data. Untuk lokasi penelitian skripsi saya berlokasi pada PT BPRS Arta Madani, Kantor Pusat Bekasi. Untuk jenis penelitian yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian proses hipotetis turun ke lapangan. Analisis data dan kesimpulannya. Jenis data dan sumber data dari penelitian saya, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek dari penelitian yang dilakukan. Dan untuk data primer diperoleh dari observasi dan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner kepada direktur utama, direktur operasional, kepala divisi bisnis, kepala cabang, dan sumber daya insani. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, yang pertama observasi. Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks melalui pengalaman panca indera tanpa menggunakan manipulasi apapun. Observasi lingkungan internal perusahaan terhadap keadaan umum BPRS Arta Madani dengan mengumpulkan berbagai data atas kondisi perusahaan yang digunakan sebagai alat dokumentasi observasi. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data terdapat 3 tahap dalam penelitian ini. Yang pertama input, tahap pencocokan, dan tahap pengambilan keputusan. Teknik analisis data menggunakan SWOT untuk melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Melalui wawancara dan diskusi dengan menggunakan metode focus group discussion kepada pihak manajemen BPRS Arta Madani yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan bagi perusahaan serta memiliki pemahaman akan topik penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.